Selamat pagi. Saat ini kita akan membahas jelajah matematika kelas 5 SD halaman 166. Kita mulai dari nomor 1. Urutkan data berikut ini. Tentukan nilai tertinggi. Kita lihat di sini ada beberapa angka. Kita cari dulu angka yang tertinggi. Ya, di sini ada angka 10. Maka nilai tertingginya adalah 10. Berapakah nilai terendahnya? Kita cari di sini nilai terendahnya. Nilai terendahnya adalah 2. Rentang datanya. Rentang data adalah nilai tertinggi atau data tertinggi dikurangi data terendah. Data tertinggi dikurang data terendah sama dengan 10 dikurang 2 sama dengan 8. Nomor 2. Berikut ini adalah data tinggi badan siswa kelas 5 dalam sentimeter. Pertanyaannya adalah, tuliskan informasi tersebut dalam bentuk tabel frekuensi. Jadi jawabannya seperti ini adik-adik. Kita buat dulu berapa tinggi badan yang terendah, kemudian diurutkan sampai yang tertinggi. Ini keterangannya, nomor, kemudian tinggi badan dalam sentimeter, kemudian turus. Turus itu adalah jumlah siswanya, cuman kita buat dalam bentuk garis, dan jumlah siswa. Jadi seperti ini adik-adik gambaran tabelnya. Kemudian nomor 2, berapa banyak siswa yang tingginya 142 cm? Yang memiliki tinggi badan 142 cm ada 5 siswa. Jadi jawabannya adalah 5 siswa. Jawaban yang bagian B, nomor ukuran seberapakah yang paling sedikit terjual pada hari itu? Kita lihat di sini yang jumlah sepatu yang terjual pada hari itu ada 2 buah, yaitu yang nomor sepatunya 4. Jadi jawabannya adalah nomor sepatu 4. Lanjut yang bagian nomor 4. Di sini ada sebuah dadu dilempar sebanyak 25 kali. Mata dadu yang keluar adalah sebagai berikut. Di situ ada beberapa angka. Pertanyaannya adalah, tuliskan data tersebut dalam tabel frekuensi. Jadi tabelnya seperti ini adik-adik. Nomor urutnya, mata dadunya mulai dari yang mata dadunya terkecil sampai yang terbesar. Di sini yang terkecil adalah 1 dan yang terbesar adalah 6. Kemudian jumlah lemparannya. Kita hitung berapa kali mata dadu yang keluar di urutan data-data dalam soal tadi, kemudian kita buat di sini jumlah lemparannya ke dalam bentuk tabel. Pertanyaan yang bagian B, mata dadu berapakah yang paling sering muncul? Di sini kita lihat yang paling sering muncul, di situ ada angka 7 jumlah lemparannya. Berarti mata dadunya ada mata dadu 4. Untuk yang bagian C, bandingkan banyak mata dadu yang paling sering muncul dan yang paling jarang muncul. Yang paling sering muncul adalah mata dadu 4, yaitu 7 kali lemparan. Dan yang paling jarang muncul adalah mata dadu yang bagian 2, 3, dan 6, yaitu 3 kali lemparan. Jadi perbandingannya adalah 7:3. Ya, perbandingan jumlah lemparannya 7:3. Untuk pertanyaan nomor 5. Di sini ada tabel jumlah produksi mobil dari sebuah pabrik otomotif. Kuartal pertama, kuartal kedua, ketiga, dan keempat ini masing-masing ada dari Januari sampai Maret, April sampai Juni, Juli sampai September, dan Oktober sampai Desember, yang semua jumlahnya ada 1 tahun. Kemudian di sini jumlah produksi mobilnya ini digambarkan dalam bentuk gambar
mobil atau ini disebut piktogram ya. Satu gambar mobil ini mewakili 50 mobil. Jadi di sini bila satu mobil artinya satu gambar mobil artinya 50 mobil. Jadi 5 mobil ini adalah 5 dikali 50 sama dengan 250 mobil. Yang kedua, di sini ada 6 mobil. Jadi 6 mobil itu totalnya 6 dikali 50 sama dengan 300 mobil. 4 gambar mobil ini adalah 4 dikali 50 sama dengan 200 mobil. Dan yang terakhir di sini ada setengah gambar mobil, artinya 25 mobil. Jadi jumlahnya semuanya adalah 275 mobil. Jadi kita jabarkan seperti ini tabelnya adik-adik. Dan jumlah total produksi mobil selama 1 tahun penuh atau totalnya adalah 1025 mobil. Untuk yang bagian B, pada kuartal keberapa jumlah produksi mobil yang paling besar? Ya, yang paling besar adalah di kuartal keempat. Kita jabarkan seperti ini tabelnya adik-adik, yaitu kuartal pertama, kedua, ketiga, keempat, kemudian jumlah produksi mobilnya. Pertanyaan yang bagian A, temukan jumlah total produksi mobil selama setahun penuh dengan skala 1 gambar 50 mobil. Jadi totalnya di sini adalah 1025. Untuk bagian B, pada kuartal keberapa jumlah produksi mobil paling besar? Di sini paling besar adalah angka 300, yaitu pada kuartal kedua, yaitu April dan sampai Juni. Bagian C, perbandingan jumlah produksi mobil pada kuartal kedua dan kuartal ketiga. Kuartal keduanya ada 300 dan yang kuartal ketiga ada 200. Sehingga perbandingan adalah 300 banding 200. Disederhanakan menjadi 3 banding 2. 6. Di sini ada data banyak sepeda yang terjual dalam 6 bulan dalam sebuah toko. Pertanyaannya adalah, dengan skala yang tepat, gambarlah piktogramnya. Bagian B, bandingkan jumlah sepeda yang terjual pada Juni 2016 dan Mei 2016. Di sini kita buat keterangan tabel pertama atau kolom pertama, yaitu bulan. Dimulai dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, dan Agustus. Kemudian di sini ada sebuah gambar saya buat di sini gambar bintang. Ini adalah piktogram. Bisa digambar sepeda juga adik-adik. Jadi saya buat di sini setiap satu gambar bintang itu adalah 10 sepeda. Jadi 70 sepeda kita gambarkan 7 bintang. 80 sepeda saya gambarkan 8 bintang. 50 sepeda saya gambarkan 5 bintang. 100 sepeda saya gambarkan 10 bintang. 40 sepeda saya gambarkan 4 bintang. Dan 80 sepeda saya gambarkan 8 bintang. Kira-kira seperti ini adik-adik. Adik-adik bisa menggambar yang lain ya, seperti sepeda, itu lebih bagus lagi. Untuk pertanyaan bagian B, jumlah sepeda yang terjual pada Juni 2016 dan Mei 2016, kita buat perbandingannya ya. Bulan Juni itu ada 100,
kemudian bulan Mei itu ada 50. Jadi perbandingannya adalah 100 banding 50. Bila disederhanakan menjadi berapa adik-adik? Ya, bila disederhanakan menjadi 2 banding 1. Sama-sama dibagi 50. Untuk yang nomor 7, di sini ada tabel tentang banyak siswa yang belajar bahasa asing di sebuah tempat kursus. Di sini ada keterangan bahasanya, kemudian jumlah siswa yang mengikuti kursus bahasanya. Pertanyaan bagian A, dengan skala 1 gambar di sini gambar smile itu sama dengan 5 siswa. Gambarkan piktogramnya. Jadi kita susun seperti ini adik-adik. Gambar 1 smile di sini itu mewakili 5 siswa. Untuk yang berbahasa Inggris kursusnya itu ada 300 siswa. Sehingga seharusnya jumlahnya ada 300 dibagi 5 sama dengan 60. Jadi di sini harusnya ada 60 gambar yang bagian kursus bahasa Inggris. Ini kita gambarkan adik-adik sampai 60 gambar. Jadi di sini saya singkat adik-adik, tinggal meneruskan nanti ya adik-adik. Demikian juga yang bahasa asing yang lainnya. Saya singkat di sini 90 gambar, 50 gambar, 70 gambar, dan 20 gambar. Adik-adik bisa menggambarnya sendiri atau meneruskan sendiri di bukunya ya adik-adik. Atau digambarkan sebanyak keterangannya masing-masing. Untuk bagian B, berapa jumlah seluruh siswa yang belajar bahasa asing? Jadi seluruh siswa yang belajar bahasa asing kita jumlahkan, yaitu 1450 orang. Bagian C, bahasa asing apa yang paling banyak dipelajari dan berapa jumlah siswanya? Yang paling banyak dipelajari adalah bahasa Prancis. Jumlahnya ada 450 orang. Bagian E, berapa banyak siswa yang mempelajari bahasa Jerman? Maaf. Bagian D, bahasa asing apa yang paling sedikit dipelajari? Yang paling sedikit dipelajari adalah bahasa Arab. Jumlah siswanya ada 100 orang. Dan yang mempelajari bahasa Jerman bagian E adalah 250 orang. Untuk pertanyaan nomor 8, di sini kita melihat diagram batang. Keterangan yang sebelah kiri atau garis Y itu adalah jumlah dalam rupiah. Ada 100.000 sampai 700.000. Untuk garis X yang sebelah kanan itu adalah jenis pengeluaran dan tabungan. Pengeluarannya yaitu ada makanan, pendidikan, sewa rumah, hiburan, dan lain-lain. Pertanyaan bagian A, tafsirkan diagram tersebut dalam bentuk tabel. Jadi tabelnya seperti ini adik-adik, jenis pengeluaran dan tabungan, makanan, pendidikan, sewa rumah, hiburan, lain-lain, dan tabungan. Kemudian yang sebelah kanan, kolom yang kedua adalah jumlah dalam bentuk rupiah. Untuk bagian B, hitunglah total pengeluaran bulanan Bu Resti. Pengeluarannya ada makanan, pendidikan, sewa rumah, hiburan, dan lain-lain. Sehingga totalnya adalah Rp1.750.000. Dan bagian C, pengeluaran apakah yang paling besar dan jumlahnya? Kita lihat di sini di tabel, pengeluaran yang besar adalah sejumlah Rp550.000, yaitu pengeluaran sewa rumah. Dan yang bagian D, hitunglah besar tabungan dalam 1 tahun.
tabungan dalam waktu 1 bulan adalah Rp250.000. Jadi dalam 1 tahun tinggal dikalikan 12, karena dalam 1 tahun ada 12 bulan. Jadi totalnya adalah Rp3 juta. Dita, Sita, Rio, dan Sony mengikuti lomba lari jarak pendek di sekolah. Hasil yang mereka peroleh adalah sebagai berikut. Di sini ada nama siswa dan catatan waktu dalam detik. Pertanyaan bagian A, gambarkan diagram batang yang mewakili data tersebut. Bagian B, berdasarkan diagram batangnya, siapakah yang paling lambat berlari? Bagian C, berdasarkan diagram batangnya, siapakah yang menjadi juara lomba lari? Jadi diagram batangnya adalah seperti ini adik-adik. Yang sebelah kiri atau garis Y itu adalah catatan waktu dalam detik 10, 20, 30, 40, 50, dan 60. Kemudian garis X itu adalah nama siswa Dina, Sita, Rio, dan Sony. Dina di angka 60, Sita di angka 30, Rio di angka 45, dan Sony di angka 15. Seperti ini adik-adik. Dilihat dari diagram batangnya, yang paling lambat berlari adalah yang catatan waktunya paling banyak, yaitu 60 detik. Nah, jadi yang paling lambat berlari adalah Dina. Bagian C, yang menjadi juara adalah siswa yang bernama Sony karena memiliki catatan waktu paling sedikit, yaitu 15 detik. Untuk nomor 10, di sini terdapat diagram garis dengan catatan sebelah kiri atau diagram atau garis bagian Y adalah produksi dalam kurung ribu ton, sedangkan garis yang sebelah kanan atau bagian X adalah keterangan tahun. Pertanyaan bagian A, berapakah produksi tepung terigu pada tahun 2016? Kita lihat di sini tahun 2016. Pada tahun 2016 produksi tepung terigunya adalah 3.000 ton. Untuk bagian B, produksi paling tinggi terjadi pada tahun berapa adik-adik? Ya, pada tahun 2015, yaitu 10.000 ton. Dan bagian C, produksi sebesar 8.000 ton terjadi pada tahun, ya di sini ada angka 8, artinya 8.000 ton terjadi pada tahun 2014. Dan bagian D, total produksi tepung terigu dari tahun 2010 sampai tahun 2016 adalah sebesar, jadi kita jumlahkan seluruhnya sehingga totalnya adalah 34.000 ton. Oke adik-adik, terima kasih, selamat mengerjakan.